Halo sahabat wirausaha, pada video-video sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal terkait cara memperbesar ukuran corong pemasaran kita melalui penambahan kontak, promosi, teknik mengakuisisi sehingga yang sudah minat bisa dikonversi menjadi penjualan, sampai ke pelayanan transaksi yang optimal. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa potensi penjualan kita juga bisa berasal dari orang-orang yang sebelumnya sudah menjadi pembeli kita. Justru dari konsumen kita yang loyal itu berhasil malah menjadi mitra bisnis. Ada mereka-mereka yang menjadi reseller misalnya, atau sekedar menjadi fans, pelanggan setia yang secara sukarela kemana-mana nyeritain produk kita. Ih, kamu pakai produk ini deh, ini enak banget, bla bla bla. Nah, ini adalah basis fans yang sebenarnya harus kita rawat dan bila perlu kita beri apresiasi untuk menjaga kelanggengan hubungan antara penjual dan pembeli. Untuk itulah pada video ini kita akan fokus membahas soal bagaimana strategi retensi atau membuat orang yang sudah membeli lagi. Atau ada juga nggak yang sudah beli jadi nggak pernah beli lagi? Bagaimana Mr. Popo? Ya, ada satu yang perlu kita cermati. Jadi kita harus membaca data. Kira-kira berapa banyak sih orang yang sudah beli, kemudian tidak kembali lagi, atau baru setelah sekian kali membeli dia tidak membeli lagi. Nah, itu perlu kita evaluasi memang. Kalau di kasus saya biasanya bertanya kepada mereka, kenapa, ada apa misalnya. Apa produknya tidak cocok, atau harganya tidak cocok, atau produknya jelek, atau ada yang cacat. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan saya. Tapi ya alhamdulillahnya dari customer kami, bahkan dari tahun 2008 banyak juga yang sampai sekarang masih membeli. Tapi kemudian saya penasaran nih, bagaimana nih strateginya untuk membuat lebih banyak pembeli yang naik status menjadi pelanggan? Gimana Mbak Meka? Baik Mbak Dewi dan juga teman-teman, untuk menjadikan konsumen supaya akhirnya loyal, itu faktornya banyak. Pertama nih, mulai dari keunggulan produk yang kita tawarkan sendiri, dari keunggulannya produknya coklat dalam. Yang kedua, bagaimana pelayanan kita. Yang ketiga, sampai dengan bagaimana caranya kita komunikasi sama konsumen. Semuanya ini menentukan mereka tuh akan loyal sama kita apa enggak. Misalnya nih, kita memberikan diskon khusus di bulan-bulan tertentu di hari spesial. Hari Kartini, diskon 21%. Hari kemerdekaan juga bisa diskon 17%. Atau kita memberikan informasi tentang varian produk baru yang kita keluarkan di bulan-bulan tertentu. Seasonal product gitu deh. Terus kita juga berupaya melengkapi database konsumen supaya kalau misalnya suatu hari kita bisa hubungi lagi atau kita sapa-sapa. Tujuannya buat apa? Sebenarnya supaya kita bisa memberikan informasi kepada konsumen atau pelanggan kita tentang program penjualan apa yang terupdate dan mereka bisa tertarik atau punya desire buat beli lagi. Kalau misalnya coklat dalam lagi ada event-event misalnya seperti pameran di suatu tempat, kita juga infoin nih di sosial media kita di mana, kapan, siapa tahu nih ada konsumen-konsumen kita yang sama tempatnya sama tempat pameran kita. Jadi kita bisa kopi darat, ketemu bareng di standnya coklat dalam. Satu lagi, kita juga mempunyai kuesioner feedback customer. Jadi dari feedback customer ini kita benar-benar bisa mendengarkan masukan dan saran-saran konsumen mengenai produk kita tuh seperti apa, penataan dan suasana gerai kayak apa, atau bahkan pelayanan yang diberikan oleh tim dalam sendiri seperti apa. Sehingga kami terus bisa memperbaiki diri untuk membangun kesetiaan konsumen dan yang penting lagi konsumen bisa happy karena mereka merasa didengarkan Mbak Dewi. Wah, teman-teman, itu kita bisa belajar ya, ternyata banyak banget yang dikerjain oleh Mbak Meka dan tim. Tentunya pelanggan loyalnya banyak dong, benar nggak Mbak Meka? Alhamdulillah ya Mbak Dewi dan juga teman-teman, kalau misalnya mau dibilang banyak sih kayaknya relatif ya. Tapi paling enggak kita sudah berusaha maksimal untuk membuat setiap konsumennya coklat dalam itu bisa menjadi pelanggan loyal. Keyakinan aja nih yang kami pegang, kalau kita berusaha serius, dengan baik hati, ikhlas, tulus melayani konsumen kita, mereka juga pasti akan mengingat kita dengan baik kan? Oke. Kalau boleh saya simpulkan, ini berarti kunci menjaga kesetiaan konsumen adalah melalui penjagaan komunikasi sama mereka secara berkala. Dan media yang digunakan adalah yang paling powerful saat ini,
WhatsApp bisnis. Benar ya teman-teman? Betul sekali Mbak. Oke, sekarang saya mau mendengar Mas Imam nih. Ayo Mas Imam sharing ke teman-teman penonton video kita soal gimana cara Mas Imam membangun kesetiaan konsumen. Seperti kita ulas pada video-video sebelumnya Mbak, si WA Business ini kan punya banyak fitur yang bisa kita optimalkan untuk membangun loyalitas dari konsumen. Kita bisa menggunakan pesan broadcast, label pesan, bahkan kita juga bisa menyimpan nomor kontak kita sesuai dengan label yang kita inginkan. Sebelum kita menggunakan semua fitur yang ada di WhatsApp Business, ada baiknya kita mengingat kembali materi tentang funneling strategi. Nah, soal ini, konsumen yang sudah pernah beli ke produk kita, itu bisa kita funnel sendiri loh. Misalnya seperti ini. Funnel pertama adalah kelompok konsumen yang dia baru membeli 1 kali. Terus kelompok kedua adalah konsumen yang dia baru membeli 2 atau 3 kali saja. Dan funnel ketiga itu adalah kelompok konsumen yang dia sering membeli produk kita atau sudah loyal ke produk kita. Wah, ternyata konsumen pun harus dibagi-bagi atau dikelompokkan lagi ya Mas Imam ya? Nah, begini teman-teman, masing-masing funnel tadi itu kan membutuhkan treatment yang berbeda-beda. Dan di sanalah fungsinya kita bisa membuat strategi untuk membangun loyalitas konsumen sesuai dengan dia berada di funnel yang mana. Apakah dia ada di funnel yang baru pertama kali beli, atau dia 2 atau 3 kali beli, atau dia loyal ke kita. Nah, masing-masing itu bisa kita susun strateginya harus bagaimana, biar loyalitasnya itu bisa terbangun dengan baik. Tentu strategi komunikasi lewat WhatsApp Business ini untuk funnel pertama, kedua, dan ketiga itu sangat berbeda. Oke, saya makin penasaran nih Mas Imam. Bagaimana caranya agar semua kelompok-kelompok konsumen tadi tuh menjadi pelanggan loyal kita? Memungkinkan nggak tuh semuanya jadi pelanggan loyal? Kalau harus membuat konsumen kita menjadi loyal semua, tentu saja itu berat Mbak. Tetapi kita bisa meningkatkan jumlah konsumen yang loyal ke kita itu semakin meningkat dari hari ke hari. Caranya adalah dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di WhatsApp Business tentu saja. Misalnya pas kita punya program diskon atau potongan harga, kita bisa mengirimi pesan broadcast kepada konsumen yang baru sekali beli. Tujuannya buat mengingatkan dia, dan kita tuh sedang punya program loh, potongan harga loh, ayo beli lagi. Nah, endingnya adalah ya kita berharap mereka ini mau beli produk kita kedua dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti walaupun tidak ada program, kalau dia sering beli ke kita, dia akan menjadi lebih loyal ke produk kita tentu saja. Nah, untuk mengelola kelompok pelanggan yang dia sudah beli 2 atau 3 kali, atau dia yang sudah loyal, saya pikir Mbak Maika sama Mr. Popo punya strategi tersendiri Mbak. Baik Mas Imam, pengalamannya Coklat Dalam untuk menjadikan konsumen jadi pelanggan loyal nih, misalnya nih ya, kita kasih parcel. Parcel ini kita berikan di momen-momen spesial seperti lebaran atau tahun baru. Nggak harus gede dan nggak harus banyak, tapi yang penting tuh kita perhatian sama konsumen. Selain gift, kita juga sering bikin program diskon. Ada program diskon tertentu nih, misalnya di bulan tertentu yang ulang tahun spesial tuh akan dapat diskon. Sebenarnya ada satu lagi nih, yang paling penting, kita berusaha menjawab kebutuhan khususnya konsumen. Kalau misalnya konsumen-konsumen itu punya coklat-coklat spesial yang pengen mereka siapin buat event-eventnya mereka, ada nih yang bisa di custom. Produknya bisa di custom, packagingnya bisa di custom, bahkan gramasinya juga bisa di custom sesuai kebutuhan konsumen. Cara ini kita berharapnya sih ya supaya konsumen atau pelanggan-pelanggan kita mereka benar-benar merasa diperhatikan. Jadi kalau mereka berpikir kita itu bukan sekedar jualan coklat aja, tapi kita juga bisa jadi teman dan memberikan solusi buat kebutuhan mereka. Dan ketika si konsumen-konsumen ini sudah semakin percaya sama Coklat Dalam, ini berarti menjadi peluang buat kita bahwa pelanggan-pelanggan kita ini semakin loyal kepada produk-produknya Coklat Dalam. Untuk pengalaman saya di Beras Organik Orais dalam rangka meningkatkan pembelian dari customer-customer yang sudah loyal, biasanya kami melakukan pendataan. Misalnya gini, ada pelanggan A, dia biasa membeli katakanlah 2-3 minggu sekali dalam jumlah sekian. Nah, ketika sudah melewati masa itu dia belum beli lagi, saya bertanya ke pelanggan kami. Nah, itu menjadi satu pertimbangan dia kan. Ketika
ketika kita bertanya malah itu jadi bagian dari perhatian mungkin. Akhirnya mereka pasti beli, biasanya gitu kalau memang yang sudah cocok dengan produk kita. Atau biasanya ketika tim kami, tim delivery itu melakukan pengantaran ke daerah-daerah tertentu, misalnya daerah Tangerang, Depok, atau misalnya Cinere lah katakanlah gitu ya. Nah kita kan udah punya list, ya tadi dari list kontak yang kita punya, kita susun berdasarkan alamat. Nah pasti itu kita akan menghubungi orang-orang yang ada di sekitar alamat itu. Biasanya kan memang ada ongkos kirim, tapi karena memang misalnya kita lagi mengantar ke daerah tersebut, maka kita akan menawarkan kita ada pengantaran ke sana nih, jadi mau sekalian nggak agar lebih hemat. Nah biasanya kalau kita memberikan promo-promo seperti itu atau penawaran seperti itu, biasanya mereka mau beli. Dari dua strategi itu aja, kami dari tim Orize bisa meningkatkan pembelian dari customer yang memang sudah jadi pelanggan loyal ya. Kemudian contoh dari toko kue Honey to the Bee, ini kan biasanya mereka beli pada saat mereka ulang tahun. Kita mencatat kapan dia ulang tahun, setiap tanggal berapa misalnya, maka kita akan menawarkan kembali apakah mau beli lagi atau tidak. Tapi biasanya memang ketika sudah loyal, kita lihat dari data sekian tahun belakangan, mereka tetap membeli, berarti memang mereka harus kita kasih perhatian khusus. Jika memang mereka tidak membeli, biasanya kami juga menawarkan promosi tertentu di saat-saat yang mereka memang biasanya membeli. Wah, keren sekali kan sharing dari teman-teman para trainer kita. Nah, sahabat wirausaha, semoga penjelasan dan sharing kita kali ini bisa memberikan gambaran agar teman-teman dapat dengan mudah mempraktekkan cara membangun kesetiaan konsumen. Jangan sampai kita terjebak terlalu sibuk mengakuisisi atau membangun awareness ke konsumen-konsumen baru sampai lupa merawat hubungan dengan pembeli-pembeli yang lalu. Karena pelanggan setia kita bahkan bisa jadi naik status lagi menjadi mitra bisnis loh. Saya sendiri juga akhirnya bisa menjadi mitra bisnis dari salah satu UMKM yang saya cintai produknya loh. Nah teman-teman, untuk video berikutnya kita akan belajar mengenai cara mengembangkan lebih jauh lagi jangkauan pemasaran kita lewat pengembangan reseller dan iklan. Simak video berikutnya.